Swastiastu, Pak Gede Sutanya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelum melaksanakan observasi kelas, di sini saya akan melakukan observasi, di mana pertanyaan-pertanyaan ini adalah ada 3 hal yang akan saya tanyakan menyangkut dengan persiapan observasi di kelas. Jadi yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran apa yang akan Pak lakukan di situ dalam proses pembelajaran itu. Dalam hal ini saya akan mengimplementasikan pembelajaran dengan topik naratif teks. Di sana sesungguhnya ada 2 tujuan pembelajaran yang paling utama, yaitu pertama adalah menganalisa ide gagasan sebuah teks naratif, kemudian mencari informasi atau mengidentifikasi ide atau gagasan utama, serta mencari informasi yang spesifik sifatnya pada teks tersebut, termasuk juga menganalisa struktur teksnya. Itu biasanya yang naratif terdiri dari orientasi, kemudian ada complication atau problem, dan kemudian yang terakhir itu adalah solution atau resolution. Kemudian yang tujuan pembelajaran kedua adalah siswa atau murid mampu memproduksi, merancang, kemudian memproduksi serta mempresentasikan sebuah karya tulis berupa teks naratif sederhana begitu, dengan pemahaman yang mereka dapat dari pembelajaran yang telah diberikan. Namun demikian, sebelum menuju ke tujuan utama ada 2 minimal tujuan tambahan, yaitu 1, mengidentifikasi patterns atau pola kalimat past simple. Yang kedua, murid diharapkan mampu mengubah bentuk kata kerja dari kata kerja bentuk present jadi kata kerja bentuk past atau sebaliknya, serta memahami makna kata-kata kerja tersebut, terutama yang berupa action verb, dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Indonesia, untuk menambah pemahaman mereka. Demikian kalau terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi cukup lengkap di sini ya, sehingga nanti sampai pada hasil akhir siswa mampu menulis dan mempresentasikan. Baik, kemudian setelah pada tujuan pembelajaran, di sini saya ingin tanya sedikit, atau misalnya apakah Pak Sutanya bisa menyampaikan area pengembangan yang hendak dicapai? Ya, terkait dengan area pengembangan kognitif atau keterampilan yang akan dicapai, yaitu 1, membaca dan memeriksa terkait dengan menganalisis teks tersebut. Kemudian yang kedua, saya ingin memfokuskan kegiatan pembelajaran tersebut dengan kegiatan dalam area menulis dan mempresentasikan. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah setelah melihat pada membaca dan menulis, jadi area pengembangan itu sudah. Kemudian strategi apa yang sudah Pak persiapkan? Terkait dengan strategi pembelajaran yang saya pilih, itu tetap mengacu pada scientific approach, yaitu sesuai dengan dipersyaratkan pada pembelajaran bahasa, yaitu pendekatan berbasis teks atau yang sering dikenal sebagai genre text-based approach, yang sintak pembelajarannya itu terdiri dari building knowledge of field atau BKOF disingkat dengan demikian, kemudian ada modeling of text itu MOT, kemudian ada joint construction of text itu pada saat anak-anak atau siswa itu melakukan diskusi kelompok atau diskusi secara berpasangan nanti sesuai dengan kondisi
Kemudian yang terakhir itu adalah production atau joint individual atau independence ya construction of text yang secara anak-anak bekerja secara individu saat itu boleh dilanjutkan di rumah untuk mendapatkan semacam inspirasi untuk menulis sebuah teks naratif. Karena ini termasuk pemula juga begitu walaupun mereka sudah mendapat sedikit pengetahuan naratif di kelas 8, tapi mereka masih terbentur atau dengan keterbatasan kosakata yang mereka dapat, maka saya memakai strategi untuk anak-anak tersebut minimal mengerti cara menulisnya, memakai dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti berangsur-angsur mereka diharapkan bisa menulis teks naratif dalam bahasa Inggris yang sederhana. Demikian Ibu. Tadi untuk yang menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian menulis ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk sederhana. Jadi apakah nanti Pak meminta anak-anak atau menyuruh anak-anak menerjemahkan tulisan mereka yang dari dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia yang lain kemudian dalam bahasa Inggris Pak menyuruh mereka juga? Ya, untuk outputnya itu berupa produksi dari siswa atau dari murid, itu saya minta kedua-duanya. Jadi pada saat mereka menulis dalam bahasa Indonesia, tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang lengkap atau yang yang